warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kita dari Aliansi Cerahkan Negeri. Gue Ayu dan gue sedang bersama Mira dari LKHK. Ya sebenarnya Nah. kita bagian dari ACN juga sih. Oh ya, kembali lagi bersama kita di program diskusi video Aliansi Cerahkan Negeri yang bernama The Corner, sebuah program diskusi santai namun kritis terhadap isu-isu terkini seputar kesusilaan, feminisme, dan gender dalam pandangan alam Islam. Selamat mendengarkan. Nah, The Corner kan udah episode kedua nih. Dan kemarin kita ngebahas tentang RUPKS. Kayaknya di kesempatan kali ini kita nggak usah bahas RUPKS lagi kali ya, Yuk. Bagus, Mir. Gue setuju banget. Karena gue juga sendiri udah overwhelmed banget ngebahas RUPKS. Kayak nggak ada pembahasan lain aja gitu loh. Menurut Iya, padahal udah jelas gitu kan, RUPKS tuh sebenarnya ya udah nggak kekinian banget gitu, dan udah nggak relevan juga sebenarnya buat kita bahas gitu. Kalau menurut gue nih sebenarnya yang rada-rada penting dan perlu banget kita bahas tuh RKUHP. Lu udah pernah dengar belum soal yang RKUHP, Yuk? Oh, gimana tuh, Mir? Kalau gue sih yang gue pernah dengar dari RKUHP itu belum, yang terakhir kan belum ada pembahasan terlalu gimana gitu dari pemerintah sendiri. Ya, sebenarnya RKUHP tuh kalau menurut gue penting banget buat dibahas karena dia tuh kayak semacam pertaruhan kepribadian bangsa kita gitu loh. Kita kan sekarang punya hukum pidana yang udah dari zaman dulu banget gitu, udah dari zaman penjajahan, dan penjajah kita pun juga dapatnya dari penjajahnya si penjajah ini, gimana ya? Ya gitu kan, Gitu. Belanda dapatnya dari Prancis gitu, ya kan? Jadi kalau menurut gue emang udah perlu banget buat kita tuh ngubah RKUHP, terutama ya karena kita ACN, menurut gue jadi penting banget buat kita bahas RKUHP bagian di pidana-pidana kesusilaannya. Gitu ya, Mir. Gue sih sepakat sih, Mir, sama hal itu. Soalnya gue ngelihat di KUHP yang sekarang untuk pasal 284 itu gue aneh aja gitu. Karena di pasal 284 itu yang dianggap sebuah perzinahan adalah sebuah perselingkuhan yang fokusnya ke kerelaan suami istri gitu. Jadi yang menjadi poin titik kesalahannya itu bukan hubungan seksual yang tidak legal dan tidak halal itu, tapi masalah hubungan seksual antara di luar ikatan perkawinan dalam satu rumah tangga ini, dia itu menyebabkan kerusakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga atau enggak gitu. Kalau misalnya rumah tangga yang nggak hancur, artinya ya istrinya rela-rela aja gitu, suaminya selingkuh atau suaminya main sama pelacur, itu nggak bisa kena pasal ini. Itu aneh sih menurut gue. Kalau menurut lo tuh gimana? Iya, gue setuju banget sama lo, dan ini kalau misalnya kita tarik lagi ya, walaupun rada-rada udah enek gitu ya, kalau misalnya kita tarik lagi ke RUPKS, sebenarnya ini jadi konsep RUPKS itu memuat juga konsep yang sama dengan konsep yang dimiliki di pasal 284 ini kan, kalau ngomongin basisnya suka sama suka dan kekerasan gitu kan. Jadi tetap aja kita kayak sebenarnya KUHP yang sekarang ini tetap ada istilahnya konsennya sendiri ya. Iya. Cuman di sini dia di 284 yang terkait perselingkuhan atau ya disebutnya perzinaan, itu dia basisnya kerelaan antara si suami istri tadi yang kayak lo bilang itu kan. Tapi kalau lo mandangnya di KUHP yang sekarang nih problemnya di mana, Mir? Ya, pertama di 284 itu salah satu problem besar menurut gua, dan kalau misalnya kita pengen ngubah nih, kayaknya ya ngubahnya menurut gua harus harus lebih komprehensif, sehingga pasal perzinahan itu juga menyangkut makna perzinahan yang asli gitu kan, yaitu perzinahan itu adalah hubungan yang di luar dari pernikahan, baik oleh orang yang menikah maupun yang belum menikah gitu. Jadi sekarang di 284 KUHP yang kita punya itu dia sebenarnya miskonsepsi sih menurut gue. Jadi seharusnya tuh dia diperbaiki di KUHP yang baru nanti gitu, dengan memasukkan
perzinaan bagi orang yang belum menikah juga. Oh gitu. Tapi menurut lo selain pasal 284 ini yang bermasalah di KUHP apalagi, Mir? Ya, emang seenggak-enggaknya sih gue mencermati juga yang di pasal 285-nya tuh, yang di bawahnya yuk. Jadi dia kan mengatur tentang pidana perkosaan gitu. Tapi Terus? fokus dari perkosaan itu adalah yang pertama, dia cuma fokus di masalah kekerasan dan ancaman kekerasan. Yang kedua, dia cuma fokus di masalah wanita yang bukan istrinya gitu. Wait. Persoalan pertama. Terus, emang yang seharusnya menjadi fokus itu apa? Ya, gue sekonsep sih ya, server lah sama lu pas lu bilang tadi seharusnya di dalam pidana terkait seksualitas itu kita lebih berpokok pada jenis hubungan seksualnya. Apakah hubungan seksual itu bisa diterima menurut konsepsi perkawinan atau tidak gitu. Jadi bukan cuma hanya sekedar nilai kerelaan atau suka sama sukanya aja gitu. Nah, sama juga dengan perkosaan menurut gue, nilai utama dari terjadinya kejahatan perkosaan itu bukan hanya karena si korbannya merasa rela atau tidak rela, tapi perbuatan substantif dari si pelaku yang memang dia udah secara langsung mengambil sesuatu dari orang lain gitu, mengambil martabat orang lain gitu. Jadi jenisnya adalah kalau menurut gue yang harus dilihat adalah bagaimana sih jenis dari hubungan seksual yang tidak dibenarkan itu gitu. Jadi makna kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkosaan itu sebenarnya nggak boleh mempersempit perkosaan hanya sebagai kekerasan seksual aja gitu. Karena dia sejatinya adalah kejahatan yang mengambil martabat orang. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat konsep perkosaan yang di RUU PKS dengan yang di sini mirip-mirip dong ya. Jadi sama perkosaan aja, iya. Jadi kenapa dong mereka butuh RUU PKS? Iya, ya, itu juga memang bahas sangat RUU mengherankan. Iya, nih gimana nih kita nih kayak balik lagi ke hal yang kita benci ya. Tapi emang salah satu hal yang menarik juga adalah justru RUU PKS sebenarnya nggak lebih komprehensif dari KUHP yang kita punya sekarang juga. Karena tadi gue bilang seenggak-enggaknya RKUHP itu dia masih mempertimbangkan masalah konteks perkawinan, sementara RUU PKS kan enggak gitu kan ya. Tapi di luar itu gitu kan, permasalahan lain dari pasal 285 adalah yang tadi gue bilang gitu kan, dia hanya berpokok pada konsep bahwa perkosaan itu terjadi pada wanita yang bukan istri seseorang gitu. Jadi kalau misalkan laki-laki yang diperkosa gitu kan, atau sesama jenis yang diperkosa gitu kan, itu dia jadi nggak masuk gitu. Nah, ini juga permasalahan gitu. Sebenarnya kita butuh gitu kan undang-undang yang juga mengidentifikasi jenis-jenis perkosaan pada laki-laki juga gitu. Misalnya ya dengan sodomi gitu kan, terus juga jenis-jenis perkosaan yang bukan hanya hubungan seksual antara dari laki-laki ke perempuan gitu. Tapi bisa juga dengan alat-alat lain gitu, dengan alat di luar dari alat kelamin laki-laki ke perempuan sih. Kalau dari itu sih gua ngeliatnya. lu ngomongin sodomi itu gue jadi inget lagi satu pasal yang menurut gue nih salah satu problem tuh di KUHP. Ini pasal 292. Kayaknya ini ya, konsep-konsepnya tuh mirip-mirip. Soalnya di pasal 292 ini dia juga mengambil satu permasalahan sodomi itu dinilai bukan karena hubungan seksualnya gitu. Hubungan seksual antara laki-laki ke laki-laki, tapi karena kalau korbannya itu anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya korbannya itu bukan anak-anak gitu, dan misalnya itu sesuai konsennya dia gitu, jadi ya nggak bisa dihukum kayak gitu. Dan gue kayaknya ngelihat ini ritmenya sama gitu, konsepnya sama. Artinya mereka sama-sama nggak mengambil hubungan seksual yang di luar nikah dan yang antara laki-laki dan perempuan itu sebagai pusatnya gitu. Jadi yang hubungan seksnya itu dalam artian diabaikan, kemudian dia ambillah konteks-konteks yang lebih lebih di luar itu, lebih kecil gitu. Yang gimana ya gue menjelaskannya, lebih bukan yang primer tapi konteks-konteks sekunder yang diambil. Unsur penyerta lah kalau di hukum pidana, unsur penyertanya gitu ya.
Kalau menurut lo yang seharusnya kita butuhkan tuh konsep 292 kayak gimana yuk? Gue sih maunya ya agak apa namanya, sodominya itu dilakukan ke anak-anak atau bukan ke anak-anak itu dihukum, Mir. Tuh. Menurut lo kalau Karena kayak gitu berpokok itu pada harus kayak jenis gimana? hubungan seksualnya ya? Iya, benar-benar. Iya. Ya, gue setuju sih gitu. Gue setuju kita punya KUHP gitu kan. Ya sekarang kan lagi dibahas rancangan KUHP-nya gitu kan ya. KUHP di masa depan yang lebih mengakomodasi aspirasi ini gitu untuk menitik beratkan kriminalisasi terhadap hubungan seksual yang memang tidak dibenarkan gitu. Jadi bukan cuma hanya berpokok pada unsur penyerta seperti ancaman kekerasan, seperti kerelaan suami atau kerelaan istri atau bahkan unsur dia anak kecil atau bukan anak kecil gitu. Jadi semua orang bisa dilindungi gitu dari jenis-jenis jenis-jenis tindak pidana yang memang tidak dibenarkan gitu, terutama menurut pandangan agama kita gitu. Karena kan kesusilaan kan lekat banget sama pandangan agama kan. Oh, jadi gitu. Pantesan untuk apa namanya di beberapa isu mereka tuh udah mulai mengganti kata kesusilaan jadi kekerasan. Ternyata ada maksud lain dari itu ya, Mir. Iya, gue sih pokoknya intinya berharap RKUHP ini bisa mengubah KUHP dengan jalan yang benar gitu. Jadi jangan bolak-balik lagi dengan framework yang ada di RPKS gitu, tapi dengan framework berpikir yang benar, yang sesuai dengan ya kepribadian bangsa kita lah, yang berpokok pada moral dan agama gitu. Wah, berarti kalau kayak gitu pembahasan mengenai KUHP harus lanjut terus nih, Mir. Harus apa Benar namanya? banget. Kayaknya panjang banget nih terusannya. Yoi. Tapi karena ini apa namanya rencananya The Corner ini adalah sesi diskusi pembahasan isu-isu kesusilaan, feminisme dan gender dalam waktu 10 menit, kita udahin aja dulu kali ya, Mir. Nanti Iya, kita iya, bikin iya, sesi iya. berikutnya lagi. Kita Oke. sedih banget sih ya harus berpisah dengan para Ya penggemar kita ampun. sekalian. Maksud gue pendengar ya. Ya Iya, udah, mungkin. ini udahan dulu ya, kita sign out. Sampai Iya. jumpa di The Corner berikutnya. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.